kami ucapkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaAllah, jamaah salat maghrib dan isya yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini insyaAllah kita coba selesaikan pembahasan tentang adab kepada orang yang lebih tua. Di pertemuan yang lalu, di antara adab kepada orang yang lebih tua, yaitu hendaknya kita mendahulukan mereka ketika berada di jalan. Kemudian mendahulukan mereka untuk mendapatkan tempat yang layak ketika berada dalam majlis. Jadi orang tua yang datang ke satu majlis, maka jangan sampai kita yang lebih muda tidak menyediakan tempat. Kalau ada tempat yang lebih tinggi, maka dudukkanlah mereka di tempat yang lebih tinggi. Begitulah Rasulullah mengajarkannya. Kita akan sambung adab berikutnya, yaitu ketika berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua daripada kita, maka hendaknya mendahulukan mereka untuk bicara dan jangan memotong pembicaraan mereka kalau mereka sedang berbicara. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang ada dua orang sahabat Nabi, yaitu Sahal ibnu Hasmah dan Muhayyisah ibnu Mas'ud, yang datang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terbunuhnya seorang muslim di tangan Yahudi. Jadi kemudian kedua orang ini datang menghadap Rasulullah karena terburu-buru ingin bercerita kepada Nabi, melaporkan kepada Nabi, sehingga dalam hadis ini disebutkan Muhayyisah yang lebih muda berbicara duluan. Ketika mulai bicara, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kabbara. Kabbara, kata Rasulullah, yuridu, yang diinginkan sebenarnya adalah asin, yaitu bicara dulu yang umurnya lebih tua. Jadi Rasulullah menyebutkan yang lebih tua dulu, yang lebih tua, kata Rasulullah. Kemudian diamlah sahabat ini, lalu mulai bicara temannya yang lain yang lebih tua umurnya. Jadi Rasulullah yang mengajarkan bahwa kalau seandainya dalam sebuah majlis ingin berbicara, dahulukan dulu umur yang lebih tua. Bahwa urung tua berapa. Walaupun mungkin kalau dia bicara kita tidak ngerti. Mungkin karena umurnya, suaranya sudah bergetar,
atau tidak teratur lagi pembahasannya. Yang penting ada adab kita, ada hormat kepada orang yang lebih tua dari umur kita. Dan ini berlaku pada semua keadaan. Hadis tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih, menunjukkan Rasulullah sangat menekan tentang urusan mendahulukan orang tua yang berbicara. Dalam hadis riwayat Muslim dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, hadis lain menyebutkan dari Samrah, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Ketika aku hidup di zaman Nabi, ketika aku hidup bersama Nabi dan umurku pada waktu itu masih remaja. Fakuntu ahfadhu fama yamna'uni minal qaul illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Sungguh benar-benar aku menjaga, yaitu aku tidak akan berbicara terlebih dahulu. Di saat di kalanganku atau di tempatku itu ada yang orang lebih tua umurnya daripada aku. Ini keterangan dari Samurah bin Jundab. Dia mengatakan, waktu kami hidup di masa Rasulullah dan waktu aku masih remaja, sungguh aku tidak berani bicara lebih dahulu selama ada orang yang lebih tua umurnya daripada aku. Jadi ini semua adalah bahagian daripada akhlak kita bersama orang yang lebih tua. Jadi menyona rapat, kalau ada rapat yang di dalamnya ada tuhapet, tuhalapan, berapapun lah, mau tuha 20 segala macam, kalau ada yang dilihat lebih tua umurnya, ini yang dilihat lebih tua umurnya, bukan sebutan tuha. Karena ada yang masuk ke dalam tuhapet masih muda. Kalau ada rapat, persilakan dulu yang lebih tua. Beri kesempatan untuk bicara. Dan dalam semua majlis, kalau ada tanya jawab, contoh di sekitar ini ada tanya jawab, ada yang tunjuk tangan, orang tua dengan anak muda, maka mana lebih dahulu yang kita utamakan? Yang duluan nunjuklah. Dia anak muda kadang benar kayak tunjuk, orang tua adalah. Itu beda. Kalau dalam tanya jawab itu bukan memberi pendapat. Yang dimaksud dalam hadis adalah memberi pendapat. Makanya kedudukan kita dalam Islam itu benar-benar mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah di awal-awal pembahasan kita menyebutkan, bukan dari umatku man lam yahtarim kabirana. Bukan golongan umatku orang yang tidak tahu cara hormat kepada yang lebih tua umurnya. Jadi dengan kita menghormat orang yang lebih tua, otomatis timbul kasih sayang dari orang tua kepada anak muda. Masalah pendapatnya diterima tidak diterima itu urusan lain. Tapi adab mendahulukan mereka itu adalah etika dalam Islam. Ada tempat yang anak muda dibolehkan untuk berbicara. Artinya lebih dahulu anak muda. Kapan? Ketika dia punya ilmu yang lebih dan diizinkan oleh orang tua. Itu silakan anak muda lebih dahulu. Dia punya ilmu yang lebih dan diizinkan oleh orang-orang tua tersebut. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, akhbiruni bisyajaratin tushbihu karrajulil muslim. Kata Rasulullah, ini ada tebakan ini, silakan tebak. Ada teka-teki, kata Rasulullah. Rasulullah sekali-sekali memberikan pertanyaan kepada sahabat yang bentuknya seperti teka-teki. Apa pertanyaan Nabi?
kabarkan kepadaku satu pohon yang pohon tersebut mirip sifat seorang muslim. La yatajawazu waraqaha wa la tu'ti akluha kullahin. Yang daunnya itu selalu bermanfaat kepada orang lain. Di setiap waktu buahnya bermanfaat, daunnya bermanfaat. Qala Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar yang merawikan hadis ini, yaitu anaknya Umar bin Khattab, berkata, "Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah." Aku sudah terbersit di hati, pasti jawabannya adalah pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman. Tapi aku melihat Abu Bakar dan Umar, yaitu ayahnya sendiri, aku melihat mereka berdua tidak menjawab apapun. Fakarihtu an atakallama, maka aku pun tidak berani untuk memulai berbicara. Falamma lam yaqulu syai'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Ketika tidak ada seorang pun yang menjawab, lalu Rasulullah mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Berarti sesuai dengan apa yang terbersit di hati Ibnu Umar. Lalu kemudian falamma qumna qultu li Umar ya abtah. Ketika sudah selesai majlis itu, ketika kami keluar, aku mengatakan kepada ayahku, ya abtah, wahai ayah, wallahi laqad qana fi waqa'i nafsi laqad waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Ayah, tadi waktu Rasulullah nanya, sebenarnya aku sudah mau jawab. Sudah terbersit di hatiku, pasti jawabannya pohon kurma. Faqala, lalu Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, ma mana'aka an tatakallam? Jadi kenapa engkau tidak jawab? Qala, lam arakum tukallimun, fakarihtu an atakallam au aqula syai'an. Karena aku melihat ayah dan Abu Bakar tidak bicara, maka aku pun tidak berani untuk menjawab. Qala Umar, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa kaza. Hai anakku, kalau yang model begitu, seharusnya, selayaknya engkau menjawabnya. Artinya untuk menyenangkan Rasulullah. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa ada izin untuk berbicara anak yang lebih muda ketika dia punya ilmu. Buktinya Umar bin Khattab tadi mengatakan bahwa selayaknya anakku jawab saja, tidak apa-apa. Jawab saja. Nah, jadi kalau urusannya adalah urusan masalah ilmu dan anak itu berilmu, diizinkan untuk berbicara lebih dahulu. Nah, cuma tentunya dengan memohon izin dengan sopan kepada orang yang lebih tua umurnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang patut kita jaga dalam urusan bicara. Termasuklah jangan memotong pembicaraan orang yang lebih tua di saat dia sedang bicara. Jadi kalau orang sedang bicara, apalagi yang lebih tua umurnya, itu adabnya dahulukan dia. Lalu jangan potong ketika dia bicara. Biarkan dia selesai. Jadi meminta maaf pun kadang-kadang enggak perlu. Misal ada orang memotong bicaraan lalu mengatakan laki maaf longkoh laki maaf longkoh. Itu potong juga namanya. Karena ada orang mencoba bersikap sopan dengan memohon izin. Nyo laki maaf longkoh laki maaf. Di saat itu dia menunjukkan bahwa dia tidak beradab di depan orang. Selesaikan saja. Kapan dia selesai? Ketika dia sudah titik. Ketika tarik nafas, di situ kita mulai masuk. Kita mulai masuk. Lihat acara ILC, Pak. Itu tidak diizinkan untuk berbicara ketika orang lain sedang bicara. Walaupun mereka mungkin tidak mengenal hadis, tapi selayaknya memberi kesempatan orang bicara sampai dia selesai. Itu adalah adab. Itu yang terbaik. Hari ini orang kadang-kadang tidak memotong pembicaraan, tapi tidak perhatikan. Ada orang yang lebih tua bicara. Kepadanya, dia main HP.
Orang tua bicara di depannya, tapi dia main HP. Kalau main HP-nya mencatat pembicaraan orang tersebut, tidak mengapa. Masalahnya dia enggak catat pembicaraan. Jadi waktu datanya kembali, nama form ke? Misalnya ada orang tua bicara sama seorang anak muda, nama form. Baru dia tanya, apa roh? Apa tadi? Ini betul-betul sudah masuk ke level tidak beradab sama sekali ini. Dan hari ini anak-anak kita terdidik untuk tidak beradab dengan tidak lagi memperhatikan perkataan orang tuanya atau orang yang lebih tua. Jadi gaduh dengan HP, laju-laju dengan HP. Itu game, dia enggak lepaskan. Orang tua dia bicara sampai bicara terus. Dan ini adalah bahagian dari merosotnya moral. Jadi kita dengan HP ini sudah banyak sekali merosot moral. Akhlak merosot. Anak-anak tidak kenal lagi mana yang lebih tua, bahkan abangnya pun tidak dihormati dalam urusan-urusan berbicara tadi. Kita perlu kembalikan kepada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau potong, tunggu orang selesai bicara. Baik. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Adab berikutnya yaitu sering-seringlah mendoakan orang yang lebih tua umurnya. Terutama orang tua kita sendiri. Mendoakan orang yang lebih tua umurnya agar selamat imannya, dan agar kita bisa mengikuti mereka yang saleh. Orang yang sudah tua itu disayang Allah. Makin tua makin disayang Allah. Syaratnya apa? Baik amalnya. Rasulullah berkata, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Kenapa orang tua yang panjang umur masih beramal dianggap yang terbaik? Kenapa tidak? Karena ada sebahagian kita yang mengira ada anak muda ahli jamaah lalu tiba-tiba meninggal. Lalu kita semua mengatakan, kok jeroh orang. Ini baik sekali orangnya. Muda-muda sudah meninggal, enggak sempat banyak maksiat. Kita kan sering mengatakan itu. Muda meninggal saleh, kita mengatakan baik sekali orangnya. Padahal ada yang lebih baik, yaitu yang tidak meninggal-meninggal. Kalau anak muda meninggal, umur 19 tahun, ditabrak, meninggal, saleh, baik, tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Dia belum banyak tantangan. Dia belum menjalani hidup, kesusahan hidup. Mungkin umur 19 tahun meninggal masih dinafkahi oleh orang tuanya. Dia belum tahu susahnya mencari nafkah. Susahnya menghadapi istri. Dan istri susahnya menghadapi suami. Dia belum merasakan itu. Ada anak gadis meninggal salihah, baik, tetapi belum yang terbaik. Yang terbaik mana? Yang sudah jadi nenek-nenek, yang menjalani hidup, kena ngeduk lilako tiaan. Padahal baik. Karena suaminya mungkin punya penyakit bingkeng, istrinya yang salihah kena marah terus-terusan, tapi dia sabar. Dia sabar. Dia katakan di hatinya, menyokan ku ingat ada ustaz begah nak aku hambo ke di mana. Cuma dia sabar, dia sabar. Suami juga begitu, sabar menghadapi istri. Makanya orang makin tua, makin banyak tantangan, tapi dia tetap berada dalam amal saleh. Dialah yang terbaik. Maka kalau kita tanya, mana yang lebih baik? Orang tua yang datang ke masjid berjamaah dengan anak muda yang datang ke masjid berjamaah. Di sisi Allah, orang tua itu lebih baik. Kakinya lemah. Banyak sekali cobaan hidup. Ada orang hutang sama dia, enggak bayar-bayar. Sakit hati tapi tetap berjamaah. Karena banyak orang sakit hati enggak jamaah lagi. Dihina orang, macam-macam pengalaman hidup sudah dilakukan. Tetap dia dekat dengan Allah. Dialah yang terbaik. Makanya, siapapun kita yang lebih muda, sempatkan berdoa ketika melihat ada orang yang lebih tua. Paling kurang doanya tidak mesti doa khusus setelah solat. Dan berdoa langsung, waktu yang merempuk, kita katakan, Bapak, semoga Allah sehatkan Bapak. Semoga panjang umur, berjeroh tapi-tapi. Jadi, ini perkara yang baik. Dan kita dapat pahala. Apalagi kalau mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia. Karena ada hadis Nabi SAW, man da'a akahu li dhahril ghaibi, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya, sedangkan saudaranya dalam keadaan tidak tahu,
Kita doakan seseorang, kita sebut nama seseorang, ya, dia tidak tahu. Maka ketika dia berdoa, malaikat kemudian menjawab doanya, amin walaka bimislin. Malaikat mengatakan semoga diperkenankan Allah dan engkau mendapatkan pahala yang sama. Jadi mendoakan orang yang dia tidak tahu namanya kita sebut dalam doa, kita dapat dua pahala. Pahala berdoa dan pahala yang sama dengan doa yang kita kirimkan kepada orang lain. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang selayaknya kita pelihara. Atau merempak ngurung lebih Tuhan, ada sedikit yang kita lantunkan, semoga Allah memudahkan hidupnya. Tapi jangan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan dia merasa menjadi ahli maksiat. Dan jangan salah-salah doa di depan orang tua. Karena orang yang lebih tua umurnya itu emosionalnya Pak sudah berubah. Sensitif. Tensi tinggi. Maka ditensi sebentar-bentar karena tensinya tinggi. Salah bergahabar bacut, yang kena laju. Makanya orang semakin berumur, apa kata Allah dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Afala ya'qilun? Barang siapa yang kami beri umur panjang, maka kami kurangi seluruh anggota tubuhnya. Apa yang dikurangi? Lemahnya anggota tubuh, lemahnya pikiran. Maka semakin tua, gaya berfikir berubah seperti anak-anak. Cara jalan seperti anak-anak, merangkak. Kemudian dah mulai kencing-kencing di celana, di celana. Dibuat oleh Allah menjadi seperti anak-anak. Di saat itulah kita berbaik-baik dengan orang yang lebih tua. Baik. Berikutnya. Ini kita habiskan pada malam ini. Adab berikutnya. Jangan terlalu berlebihan, bergurau atau bercanda dengan orang yang lebih tua umurnya. Jadi bedat tamayang kalau ada orang yang lebih tua umurnya daripada kita, kecuali memang orangnya suka mayang. Masalah bergurau ini harus lihat-lihat orang. Ada orang yang kadang-kadang memang suka bercanda. Di saat dia suka bercanda, tidak mengapa kita bercanda. Tapi hati-hati, orang yang suka bercanda pun belum tentu dia terima semua candaan. Nampaknya hari-hari memang galak mayang, tapi begitu kita mayang, kita bercanda, tiba-tiba tersinggung. Mulai di situ kita mendapatkan satu musuh yang baru. Makanya lebih bagus memang bercanda itu sekedarnya saja. Menghadapi orang yang tidak suka bercanda, jangan bercanda. Apa yang ada nginging urang, Pak? Ada model orang misal diam, ada nih orang yang lebih tua umurnya pada kita, orangnya diam. Itu jangan dicandai. Nanti kalau kita bercanda, dia salah faham. Dia pikir kita serius. Disitulah kadang-kadang kita kena bosohnya dia gara-gara itu. Yang tidak suka bercanda, jangan dicandai. Jadi, bicaranya ya lurus-lurus saja. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mohon izin Pak, pamit. Begitu saja cukup. Tapi dengan orang yang suka bercanda, bolehlah ditambahi kalimat-kalimat selama candaan itu tidak menyinggung perasaannya.